Jam berapa? Setengah 5. Dari jam 4 kan terus sampai jam 5 kurang sekitar itu, nanti kembali lagi kan begitu ya. Saya datang kalau nggak salah sekitar jam setengah 5-an waktu sana, karena bedanya 12 jam dengan kita. Kemudian saya tunggu sampai jam 5, nggak ada orang yang datang ke masjid. Sampai akhirnya setengah 6 udah mulai terang. Wah, ini kayaknya orang pada nggak sholat subuh di masjid. Saya kemudian azan sendirian, qomat sendirian, jadi sholat sendirian juga, jadi imam, nggak ada orang ya. Kira-kira mungkin jam 6 kurang mulai datang banyak orang ke masjid. Kemudian terus azan, itu sholat naon dalam hati gitu kan, ada imamnya biasa gitu, azan terus qomat terus sholat. Saya bilang sholat isyrok apa ini orang gitu. Udah terang tapi matahari belum terbit. Selesai sholat saya dekati imamnya, kebetulan orang Lebanon, dia bisa bahasa Arab gitu. Saya tanya pakai bahasa Arab supaya jamaah nggak dengar. Saya bilang, ya imam, limada tusalli as-subh fi hadzal waqt? Kok imam sholat subuhnya jam segini? Saya bilang. Terus jawaban dia begini, dia bilang, ya syekh, nahnu nusalli huna bi madhab Abu Hanifah. Kami sholat di sini dengan mazhabnya Abu Hanifah. Abu Hanifah itu melakukan salat subuh sebelum matahari terbit. Terus saya tanya lagi, imam, bukankah itu kalau di dalam fikih itu adalah marjuh? Soalnya jumhur ulama, jumhur mazhab itu pada saat gelap. Kenapa ngambil yang satu itu? Jawaban dia membuat saya berlinangan air mata, Bapak Ibu sekalian. Dia bilang, ya syekh, kalau kami sholat pada saat gelap, orang-orang di sini sebagian adalah orang yang baru masuk Islam, nggak ada yang mau ke masjid. Jadi kami pakai mazhab yang paling ringan supaya bertahap orang paham Islam, kata dia. Ya. Nanti setelah kuat Islamnya baru kami pakai. Dan dengan kita pakai agak terang begini mazhab Abu Hanifah, akhirnya orang-orang banyak yang masuk Islam. Kenapa? Kamu masuk Islam. Masuk Islam itu buat kamu jadi rajin jogging, katanya. Dasar orang Amerika, saya bilang ya. Segala-gala dihitung dengan begitu. Jadi pada rajin jogging. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ini perbedaan dalam masalah furu atau cabang syariah, nggak boleh diingkari ya. Dalam kesempatan yang lain saya ke Turki, sholat di Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih di Islambuli. Orang barat bilangnya Istanbul, padahal bahasa Turkinya Islambuli. Islambuli itu artinya pusat Islam ya. Orang barat nggak bisa Istanbul. Nah, saya sholat di situ, kebetulan sholat Jumat, masjidnya gede ya. Kemudian sholat Jumat, saya mau nanya sama bapak-bapak, kalau ibu-ibu mungkin nggak tahu. Kalau di sini kalau imam sholat Jumat baca waladhdallin, makmumnya baca apa? Amin. Betul. Ada yang baca lain? Nggak ada. Aminnya dibaca keras atau gimana? Keras. Jadi saya sholat, jemaahnya pas imam baca waladhdallin, maka serentak saya membaca amin keras. Satu masjid sebesar itu cuman saya sendiri yang baca. Aduh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Semua mata memandang ke saya. Ketahuan bukan orang Turki. Pulang ke hotel saya buka kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha ala Madahib Arba'ah kalangan Syekh Wahbah Zuhaili. Lalu saya baca, ternyata mazhab Hanafi itu sholat jahar, aminnya dibaca sir. Sholat jahar adalah sholat yang dibaca dengan keras, yaitu subuh, maghrib, isya, sama sholat Jumat gitu kan. Kan itu dibaca keras, aminnya dibaca sir ya. Oh, saya bilang mazhabnya Hanafi ini. Pas bagian sholat maghrib, imamnya baca waladhdallin, saya baca amin. Kalau enggak digebukin orang, dibilang aliran sesat.
Nah hadirin wal hadirat, inilah ilmu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kamu tuh dikasih ilmu sedikit, jangan merasa sudah paling pintar, paling alim, paling ini, belajar lagi. Dengar ada ulama kita datang belajar. Dengar ada tokoh kita datang belajar, pengen dengar ilmunya. Kenapa? Karena kita yakin nggak punya ilmu. Yang ilmunya luas hanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, ketika saya ke Jepang tahun 2006, saya khutbah Jumat di Sekolah Republik Indonesia Tokyo, SRIT di Tokyo. Setelah sholat Jumat, kemudian selesai ada ceramah. Ketika ceramah, sebelum ceramah ada tilawah yang ngaji. Sambutan, ngaji, habis ngaji sambutan. Pas ngaji, orangnya baca surat Asy-Syams. Dia baca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhiha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Bukan juleha, Bu. Jaleha. Ini orang Betawi nyasar dari sebelah ke Jepang. Kayaknya Betawi juga nggak gini-gini amat bacanya. Apa ini? Akhirnya pada saat konjennya menyampaikan sambutan, saya tanya sama yang ngaji. Saya bilang, kenapa bacanya wasyamsi wa duhiha wal qamari idza talaha? Kata dia, ya Syekh, nahnu naqra'una biqira'ati qumbul. Kami baca Quran di sini dengan qiraahnya kumbul. Kalau ada dua fathah di dalam surat Asy-Syams, kemudian fathah terakhirnya adalah waqaf, berhenti, fathah sebelumnya dibaca imalah. Imalah itu bainal fathah wal kasrah. Fathah dibaca A, kasrah dibaca I, di antara dua itu dibaca E. Kita di Indonesia membaca Quran dengan qiraah Hafiz an Asim. Baca imalahnya cuma satu, yaitu bismillahi majreha wa mursaha. Ditulisnya majroha, dibacanya majreha. Dia qiraahnya kumpul. Saya bilang, ya Allah, saya ini rasanya udah keliling kemana-mana, bodoh kene baik gitu kan. Masih aja banyak yang belum saya ketahui gitu. Berapa waktu kemudian, terakhir nih ya, mohon maaf saya jadi mengganggu. Ustaz, saya itu kalau ceramah tuh sok lami, sok gila gitu. Jadi makanya nggak mau dikasih kesempatan bicara. Kalau ngomong suka katutuluyan gitu, katutuluyan. Baik, terakhir Bapak Ibu sekalian, ketika saya ke Mesir, ya berapa waktu setelah itu, saya sempat sholat di masjid di Ismailiyah di Mesir. Kemudian orang waktu itu sholat asar, ya ba'dal asar. Kemudian saya istirahat, tiduran, ya karena capek, panas juga ya. Ketika sedang tiduran, orang sebelah saya ini ngaji, ya dia baca surat Juz Amma. Saya dengerin, enak bacaannya ya. Sampai saya hampir tidur, dia sampai ke surat Wadduha. Terus dia baca begini, Bismillahirrahmanirrahim, wadduhi wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayat si ule di dia. Mau tidur bangun lagi. Ya Allah, saya bilang, setiap saya kemana-mana selalu dapat ilmu ya. Akhirnya saya tunggu sampai dia selesai baca. Dia baca doa khatmul Quran, saya aminkan doanya. Selesai itu kemudian saya tanya ya. Saya bilang, ya Syekh, limadha taqra' wadduhi wallaili idza saja? Terus dia bilang, ya Syekh, nahnu naqra'una biqira'ati Qalun. Kami membaca dengan qiraahnya Qalun. Kalau ada huruf yang fathah kemudian waqaf, itu dibaca imalah. Wadduha haknya fathah kemudian waqaf dua harkat, maka dibaca wadduhi wallaili idza saja. Ya Allah, sejak itu saya tidak berani pernah menyatakan diri sebagai orang yang berilmu, tidak. Selalu dimanapun kita berada, kita mendapat ilmu yang baru. Hadirin wal hadirat, mudah-mudahan ini membuat kita semakin ikhlas, semakin merasa bahwa kita tidak punya apa-apa. Yang berilmu hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, wallahu a'lam bissawab. Fa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khair. Masya Allah. Kan yang ulama beliau kan saya mah aduh dengar gitu tutung kalau bahasa Sunda. Terima kasih. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah.